Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya, ya termasuk di antara nikmat iman, nikmat Islam dan sehat tentunya, dan juga nikmat beribadah seperti pada malam hari ini. Dan semoga Allah ridhoi majelis ini, amin ya rabbal alamin. Tentunya di Jumat malam ini kita memasuki sesi materi, ya, dan pada kesempatan ini kita sedang mengupas syarah Matan Tuhfatul Atfal. Tentunya ini adalah untuk eh, wawasan kita tentang tajwid, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Ya, apabila Ustaz sudah siap, Anda serahkan kepada Ustaz Rudini. Apakah Ustaz sudah siap, Ustaz? Baik, Baik, insyaallah silakan ta'ala. Ustaz. Fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini, semoga senantiasa melapangkan dada untuk kita sama-sama belajar. Dan semoga senantiasa tercatat sebagai amal ibadah yang mudah-mudahan nanti memberatkan timbangan kita di hari akhir. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di apa namanya akhir bab nun sakinah wa tanwin. Nah, jadi khulasah atau ringkasan daripada bab ini adalah, ya, pada kita sudah bahas ahkam nun sakinah wa tanwin. Jadi khulasahnya atau ringkasannya adalah ahkam nun sakinah wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum. Ada 4 cara bacanya. Yang pertama dijelaskan nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf halq. Ya, halqi. Nah, yaitu disebut dengan izhar halqi. Nah, dalam izhar halqi, ya, juga uh, apa? Ada yang disebut dengan izhar mutlaq. Insya Allah nanti kita bahas di apa namanya di bahasan yang berikutnya. Dan yang kedua, ya, disebut dengan idgham. Idgham ini ya terbagi atas 2, yaitu idgham bi gunnah dengan cara digunnahkan, nun sukun dan tanwinnya digunakan ketika bertemu dengan ya, waw, mim dengan nun. Yang kedua, idgham tidak digunakan, ya, bila bertemu dengan lam dengan ro. Nah, terus ada juga nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan waw, nun sukun, ya, bertemu dengan ya dengan waw, tapi dia tidak digunakan, dia diizharkan. Nah, ini disebut dengan izhar mutlak. Seperti contohnya adalah sinwanin, qinwanin, ya, dunya, ya. Jadi disebut dengan izhar mutlak. Kenapa? Karena dia dalam satu kata, satu kalimat. Nah, satu kata itu. Dunia, sinwan, qinwan. Nah, yang ketiga adalah iqlab. Ya, itu adalah iqlab. Nah, iqlab, ya, artinya yaitu membalikkan atau menukar, ya, atau muqallib, ya. Membolak-balikkan maksudnya adalah nun sukun dan tanwin atau nun sukun, ya, dibaca jadi mim ketika bertemu dengan ba. Saya jadi min ba'di jadi mim ba'di. Maka dikatakan dengan iqlab.
Dan yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa artinya di antara masuk dan di antara jelas. Berarti dia samar-samar. Maka disebut dengan ikhfa. Nah, hurufnya ada 15 ya. Sukun dan tanwin, maka bertemu dengan huruf yang 15 atau salah satu huruf yang 15, maka ya suara nun sukun dan tanwin disamarkan mendekati ke huruf tersebut. Contohnya misalnya ya insana misalnya. Atau misal contohnya apa lagi? Antum, kuntum, inkanat. Ya, dan banyak contoh yang lain. Ya, dalam matan disebutkan hurufnya ada 15, yaitu sif za sana kam jada sakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqan zaliman. Nah, itu adalah huruf yang 15. Ustaz boleh nggak dengan tata cara saya pribadi? Boleh. Misalnya ta, sa, jim, dal, zai, sin, shin, sodo atau sampai huruf sampai 15. Ya. Dan itu harus dihafal. Ya, harus dihafal. Dalam matan disebutkan apa? Wajibun lil fadili. Ini menjadi kewajiban atau keharusan bagi yang belajar dan mengajar, ya harus menghafal huruf yang 15 sebagaimana disebutkan, ya, min hurufi wajibun lil fadili. Jadi warrabiul ikhfa'u 'inda al fadili min al hurufi wajibun lil fadili. Nah, ini adalah ikhfa, ya, sisa huruf hijaiyah dan yang wajib menurut ulama qiraat. Jadi harus dihafal ya, bagi yang mengajar, bagi yang belajar harus dihafal. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bab yang baru yaitu ahkamun nun wa mim musyaddadati. Nah, mim dengan nun bertasydid. Nah, kita mulai ya. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Sebentar. Baik, saya ulang ya. Saya ulang. Wa gunna miman thumma nunan syuddida, dan gunnahkanlah ya mim kemudian nun syuddida ketika dia bertasydid. Nah, tasydid merupakan tanda yang apa? Dua huruf, yaitu misalnya kalau dia anna berarti dua huruf. An dengan na. Huruf yang pertama adalah sukun, huruf yang kedua adalah harokat, ya, disatukan dengan tasydid. Jadi anna misalnya, thumma misalnya. Nah, jadi
Wa gunna miman summa nunan syuddida. Dan gunahkanlah mim serta nun ketika dia bertasydid. Naam. Sekali lagi, ya. Yang dimaksud dengan tasydid adalah dua huruf. Yang pertama bersukun, yang kedua berharokat. Contohnya, in dengan na. Atau misalnya al dengan la jadi alla atau illa misalnya. Ya, jadi tasydid ya, ya. Hanya mim dengan nun yang dia boleh gunnah ketika ditandai dengan tasydid. Selain itu enggak boleh. Misalnya illa enggak boleh ya. Atau waladdallin enggak boleh ya. Ya, jadi dia hanya nun dengan mim yang boleh gunnah ketika dia bertasydid. Nah, ya, wasammi kullan dan ya, dan namakanlah ya kedua huruf tersebut atau semuanya ya harfa gunnatin bada ya dengan huruf gunnah yang nampak. Maksudnya adalah harus ditegaskan, harus ditahan ya. Inna tahan dia. Am sum harus ditahan. Ya, harus ditahan. Makanya ya gunnah yang ini disebut dalam tingkatan gunnah adalah mal mutakun. Gunnah yang paling sempurna. Nah, gunnah yang paling sempurna. Ya, nah, ya. Saya ulangi, wa gunna miman summa nunan syuddida ya, wasammi kulla harfan wasammi kullan harfa gunnatin bada. Jadi uh, dan gunakanlah mim ya kemudian dan nun ya kemudian nun ketika dia bertasydid. Dan namakanlah semuanya maksudnya adalah mim dengan nun ketika bertasydid ya harfa gunnah, huruf gunnah ya yang nampak ya maksudnya yang nampak tadi saya jelaskan apa ya, sempurnakan gunnahnya, sempurnakan n itu disempurnakan. Nah, ya. Nah, jadi atau disebut tampakkanlah mim dengan nun ya. Tampakkanlah di sini artinya apa? Ya, sempurnakan gunnahnya. Di antara ya salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Qur'an apa? Gunnah yang terburu-buru. Misalnya innalladzina kafaru innalladzi salah ya. Atau misalnya amma yatasaalun bukan begitu baca gunnah ya. Gunnah ini dua harokat ya. Gunnah ini dua harokat. Jadi tidak boleh buru-buru ketika membacanya. Nah, inna amma summa tidak boleh dia terburu-buru. Misalnya qul a'udzu birabbin nas ya. Bin nas jangan buru-buru. Bin nas bukan. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, masalah apa lagi? Yang biasanya ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Atau misalnya amma yatasaalun. Ya, jadi nun dengan mim ketika dia bertasydid maka sempurnakanlah gunnahnya dua harokat. Sempurnakanlah gunnahnya. Jangan terburu-buru. Ya, terburu-buru dalam gunnah termasuk kesalahan. Nah, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saya kasih waktu 5 menit, teman-teman.
Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, yang belum paham mengenai materi yang sudah disampaikan di Tuhfatul Atfal ini, silakan langsung dibuka mic-nya. Nah, Ustaz, sepertinya tidak ada Ustaz. Sudah sudah paham tentang eh, huruf nun sukun dan tanwin dengan huruf mim dan nun syadadatain. Jadi sambil dihafal teman-teman ya, sambil dihafal, jangan tidak dihafal ya. Oh sudah belajar tapi nggak dihafal. Nanti suatu saat saya tunjuk ya, misalnya Fatmi silakan bacakan mukadimah misalnya. Nah, so nanti bacakan mukadimahnya misalnya yaqulu raji rahmatil ghafuri doman Sulaiman wal jamzuri alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ya misalnya Bu Ise bacakan ahkamun sakinah wa tanwin misalnya nanti. Ahkamun sukun wa tanwin, ahkamun sakinah wa tanwin. Dia daskan wa tanwini arba ahkam terus sampai terakhir. Misalnya Bu Rita Rahayu misalnya bacakan hukum mim musyadadatain. Ini mah cepat ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Nanti saya pasti akan eh dar-dar dulu sesuatu ya. Saya akan ditembak tuh besok. Insyaallah Saat ngaji taala. atau kayak mana Ustaz? Hmm? Pada saat ngaji atau pada ini langsung pada ini Pak? Pada saat talaki ya Ustaz? Ya, ya gimana gimana nanti aja. Pas lagi boleh, pas ini boleh. Jadi nggak boleh lihat ya, nggak boleh lihat buku ya. Nggak boleh lihat buku. Ya satu saat nanti kan siapa tahu bisa ke sana kita bahas ini lagi gitu, kita bedah lagi gitu. Ya Ustaz, semoga segerakan ke sini ke Jambi Ustaz. Ya, begitu ya. Pokoknya alhamdulillah insyaallah taala. Kita lanjutkan bab berikutnya atau satu bab biar tidak terlalu ngebul. Ya terserah teman-teman saja. Kalau lanjutkan bab mim sukun, mim sakinah. Ya, bukan sakinah mawadah warahmah ya, bukan. Tadi kita sudah bahas tiga ya. Mim sukun dan tanwin. Maaf. Mim sukun dan tanwin dan mim nun musyadadatain. Nah, jadi dua hukum. Jadi dalam apa namanya di kitab yang lain dijelaskan bahwa mim dengan nun batas ini adalah hukumnya wajib ya. Wajib gunnah ya, harus digunakan. Ya. Ada hukumnya disebut dengan wajibul gunnah. Hukumnya adalah wajib digunakan ya. Kalau tidak maka ini adalah kesalahan. Wajib di sini bukan berarti wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa, bukan ya. Tidak ya. Jadi wajib di sini maksudnya adalah ya diharuskan dia ya dengan dua harokat, tidak boleh berburu-buru ya, tidak boleh terburu-buru. Nah, baik kalau begitu saya bacakan matan yang ke 18 sampai matan yang ke 22
insyaallah hanya dibacakan saja, insyaallah pembahasannya nanti di apa namanya, pertemuan berikutnya ya. Bacakan dari matan ini sampai akhirnya di eh ini berakhir di 23 ya. 23 insyaallah taala. Jadi coba kita masuk ke bab mim sakinah ya. Mim sakinah. Nah, jadi akan mim sakinah, hukum mim sukun. Wallami ya. Oh, wallami bukan itu alif lam. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija ya. La alifin layyinatin la dhil hija ya. Saya ulangi. La alifin layyinatin idhil hija. Ahkamuha thalathatun liman dhabat ya. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. فالأول الإخفاء عند الباء يا وسمه الشفية للقراء. نعم. والثاني إدغام يا والثاني إدغام بمثلها أتى يا وسمي إدغام سلني والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. Masya Allah, ya fata. Jadi ya fata maksudnya kita yang belajar disebut pemuda ya. Biar apa? Biar semangat seperti semangat pemuda. Makanya disebutkan ya fata. Wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasamiha syafwiyah. Nah, dan bait terakhir wahzal lada wawin fata an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Nah, jadi mim sukun dan tanwin itu adalah matannya ya. Matan tentang mim sakinah atau mim sukun. Hukum mim sukun. Intinya adalah ya mim sukun ya. Da salasatun ya dhabat. Ya salasatun dhabat yang sudah ditetapkan ada 3 yang harus diketahui semuanya. Ya. Nah, ikhfa, idgham, wa izhar ya. Ikhfa, idgham dan izhar. Nah, dan insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu taala a'lam. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita sampai ke hari-hari berikutnya dan terus berbuat baik di hari-hari berikutnya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kita keteguhan dalam hati, itu diberikan keistiqomahan dalam berbuat baik. Allah merazaqana al-istiqamah. Ya, anugerahkan kepada kami keistiqomahan dalam berbuat baik. Dan mudah-mudahan di akhir nanti ya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan yang baik. Allah merazaqana husnul khatimah. Anugerahkan kepada kami ya akhir yang baik. Dan yang terakhir ya mudah-mudahan di hadapan Allah tadi hisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jazaa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam Terima kasih banyak warahmatullahi Ustaz. Syukran jazakallahu khairan katsira sudah menyampaikan materi syarah Tuhfatul Athfal. Ya, tentunya semoga teman-teman semua bisa menyimak dengan baik dan memahami apa yang disampaikan. Ya, tentunya
bisa semakin baik membaca Al-Qur'annya, harapannya utamanya. Baik, itu pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali besok bersama Ustaz Rudini juga di sesi talaki ya. Semoga teman-teman yang hadir sekarang bisa hadir kembali besok. Insya Allah bisa Ustaz. Insyaallah. Nah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita besok berjumpa di sesi talaki. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Ya, selamat beristirahat. Ya, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Jazakallahu khairan izin Ustaz. keluar teman-teman. Naam Amin amin. Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.